pembelajaran online mudah dan jelas. Kali ini kita akan memberikan edukasi kepada teman-teman tentang instrumen panel OHT 777E mulai dari kiri sampai dengan kanan, serta kita akan memberikan penjelasan dan langkah-langkahnya. Harapannya dengan melihat video ini kita bisa paham dan bisa menerapkan ke lapangan dengan baik dan benar. Saya yakin Anda bisa mengoperasikannya karena Anda adalah calon-calon operator yang handal. Oke, kalau begitu kita ikuti saja pembelajaran online-nya dulu ya. Langsung saja kita perkenalkan, yang ada di depan kita ini adalah steering wheel, alat untuk mengendalikan dan mengkontrol unit ke kanan atau ke kiri sesuai yang kita inginkan. Nih ya, ini namanya steering. Nah, yang kita pencet ini adalah klakson. Klakson adalah sebuah trompet elektromekanik yang membuat pendengarnya waspada ketika dibunyikan. Nah, itu adalah arti dari klakson. Setelah itu kita masuk ke multifunction switch, adalah sebuah switch yang bisa digunakan untuk berbagai kegunaan. Contohnya nih ya, untuk wiper, untuk turn light atau lampu rating, untuk lampu dimmer juga, lampu jauh di situ ya. Nah, jadi switch ini berfungsi untuk tiga tadi itu. Nah terus, jadi kalau diputar-putar ini adalah kontrol kecepatan wiper. Naik turun itu untuk lampu dimmer. Nah terus maju dan mundur untuk aktifkan lampu rating ya, atau turn light ya. Nah ketika turun dia ke kiri, ketika naik dia ke kanan ratingnya. Jadi begitu teman-teman. Nih multifunction switch. Setelah itu kita akan bahas untuk airflow control, adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengatur arah AC sesuai yang kita inginkan. Itu airflow control itu ya, pintunya itu ya bisa diputar-putar itu ya. Nah selanjutnya kita bahas untuk front brake switch. Nah berfungsi untuk mengurangi kecepatan dalam pengereman hanya pada tayar depan saja ketika front brake switch. Nah lanjut, cara arahkannya begitu ya. Untuk airflow control diputar-putar, dinaikkan, diturunkan. Setelah itu untuk switch front brake switch ini ke tanda 1 maka on, dan ke tanda 0 maka dia off. On berarti rem depannya yang makan aja ya. Nah selanjutnya kita lihat ini monitor display atau monitoring system, berfungsi untuk memonitor keadaan unit. Ini ada di depan kita ini. Oke, ada jarum-jarumnya atau gig. Nah, ada beberapa tanda akan kita bahas setelah ini. Ini adalah coolant temperatur. Selanjutnya ada brake oil temperatur. Selanjutnya itu adalah tachometer. Nah ini ada fuel gauge. Yang selanjutnya transmission oil temperatur. Selanjutnya lagi adalah air pressure, dan yang di bawah kotak itu adalah tulisan kecil itu HM unit ya. Ya, jadi gauge ini berfungsi untuk mengetahui temperatur pada unit yang kita kendarahi ya. Ketika kita melihat di situ, kita lihat di ring hijau, maka dia masih cukup atau normal. Kalau dia di ring merah, nah itu temperatur terlalu tinggi atau dia abnormal, dan sebaiknya diberhentikan dan untuk di running dulu, agar suhunya stabil. Di sini retarder brake berfungsi untuk mengurangi kecepatan atau pengereman unit ya. Jadi di sini retarder fungsinya untuk mengurangi kecepatan, bukan untuk menghentikan unit. Jadi seperti itu fungsi dari retarder brake ini ya. Ditarik, lepas, tarik, lepas. Ada suara anginnya itu ya. Lanjut kita lihat di sini ada case start. Nah, case start ini adalah untuk mengaktifkan baterai relay agar menghubungkan pada arus ke starting motor. Jadi ini untuk starting unit ya. Itu ada posisi dash atau engine shutdown, posisi off, posisi on, dan posisi start. Nah, itu ada 4 posisi. Nah,
Sebelum menuju ke start engine, kita lihat lampu hijau, merah, kuning. Biar dulu sampai lampu mati ya. Kunci kontak pada on akan menyala lampu air pressure, lampu emergency steering, dan parking brake. Nah, ada 3 gitu ya. Kita lihat setelah mati lampunya yang 3 tadi itu, nah, baru kontak ke kanan untuk running nyalakan engine seperti ini teman-teman. Oke, switch lampu berfungsi untuk menghidupkan lampu kerja ketika akan beroperasi. Posisi lampu switch di situ ya. Caranya adalah dipencet atasnya. Nah, setelah itu lampu akan menyala. Nah, kalau ke bawah dia akan mati. Oke. Nah, yang di bawahnya adalah hazard switch untuk menghidupkan lampu hazard. Nah, lampu ini sangat penting sekali ya teman-teman, dan kita harus tahu karena ini adalah lampu emergency ketika kita berhenti ataupun dalam keadaan urgent ya. Nah, ketika dipencet atas maka akan off, ketika dipencet ke bawah maka akan off. Nah, di bawahnya lagi adalah backlight adjust decrease atau mengatur penerangan monitor yang di kanan itu. Jadi ketika kita pencet ke bawah dia pencahayaannya akan berkurang, dan ketika pencet di atas dia pencahayaannya akan bertambah. Kita lihat nih, tuh, kita lihat ke bawah dia akan redup tuh. Nah, pada waktu malam kita pakainya yang redup aja biar nggak terlalu silau, gitu ya. Oke, setelah itu kita lihat di sini ada temperatur variable control untuk menaik menurunkan suhu dingin. Nah, jadi itu adalah temperatur variable control. Selanjutnya adalah fan speed switch, fungsinya untuk menaikkan kecepatan angin dengan level yang sudah ditentukan. Ada 1, 2, 3, 4. Yang 0 itu mati. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang air conditioner switch, fungsi untuk mengaktifkan AC atau suhu dingin. Jadi ketika itu dipencet ke bawah nggak dingin AC-nya, kalau dipencet ke atas gambar lambang salju itu ya, dia akan aktif AC-nya. Yang ini adalah throttle backup and throttle lock switch, fungsinya untuk mengunci pedal gas pada saat unit beroperasi muatan, atau jalan datar ya. Switch ini apabila ditekan ke atas, dia akan mengaktifkan tuh, di posisi transmisi D ya. Nah, dilanjut untuk automatic retarder control atau ARC opsional ada di bawah throttle lock switch ya, switchnya. Switch ini berfungsi untuk mengkontrol kecepatan unit pada saat turunan agar tidak overspeed. Nih, ini ARC-nya posisi di situ. Tidak direkomendasikan saat jalan licin ya. Jangan pakai ARC kalau jalan licin. Lanjut untuk emergency steering switch, berfungsi untuk mengaktifkan emergency steering. Jadi kalau dipencet itu maka steering akan bisa diputar atau emergency steering aktif. Nah, selanjutnya kita lihat di situ ada fatigue lamp, ada switch reset, ada lampu tire switch, yang bawah itu lampu ban, yang atas itu adalah sistem resetnya fatigue alarm ya. Ini untuk mengaktifkan emergency steering, tekan maka akan aktif tuh lambangnya emergency steering tuh. Nah, di situ lambangnya. Oke. Setelah itu kita lanjut untuk membahas ini nih, monitor display itu. Nah, optional advisor display adalah tampilan yang memberikan informasi unit atau kondisi unit ya. Jadi kalau ada error, dash of right dan lain-lain ada di situ semua.
Lanjut, ini adalah airflow control bagian kanan untuk mengkontrol udara dingin yang keluar dari AC sesuai yang diinginkan. Oke. Lanjut, kita lihat di sini ada radio berfungsi untuk alat komunikasi atau berkomunikasi pada waktu bekerja saja. Jadi jangan digunakan radio untuk keperluan yang lain ya. Tuh, posisi radionya biasanya ditaruh di situ. Oke. Bagaimana caranya menggunakan tuas transmisi dan fungsi dari tombol yang ada pada tuas transmisi? Dan bagaimana caranya damping? Kita akan jelaskan bagaimana caranya damping setelah ini. Kita akan jelaskan langsung untuk shift lever, ada tanda-tanda itu. Yang kita tunjuk pertama itu adalah rem parkir atau parking brake. Yang keduanya R atau mundur, itu artinya mundur, R itu. N-nya adalah netral. Posisi D itu adalah drive atau maju, gear transmisi 1 sampai 7. Yang 2 itu adalah gear 2, gigi transmisi 1 sampai 2. Yang gear 1 itu adalah gigi transmisi 1 saja, jadi bisa di lock di 1. Nah, itu tadi adalah arti dari angka dan huruf yang berada pada lever transmisi OHT 777 seri E. Sekarang kita akan menggunakan tuas transmisi untuk tes brake ya. Begini contohnya. Tarik tuasnya ke D ya. Oke, kita lihat. Perhatikan posisi gear dan lampu panel pada saat akan melakukan tes parking brake, lalu naikkan RPM ke 1200 ya. Semua pengetesan brake itu 1200 untuk jenis Catch 777 ini. Oke, kalau sudah bagus. Nah, ini kita jelaskan nih. Gear shift up adalah tombol untuk menaikkan transmisi pada posisi transmisi D ya. Tuh, gear shift up itu yang kuning yang atas itu. Lanjut, untuk gear down shift adalah tombol untuk mengurangi gear transmisi atau posisi lever transmisi pada posisi D ya, terus pada posisi D. Dan yang tengah itu adalah lock button, adalah tombol untuk melepas kunci transmisi pada saat akan dipindahkan transmisinya. Nih, tombol gear shift up, shift down, dan lock button secara bersamaan. Nah, kita tekan. Oke, setelah itu masukkan ke D. Ini adalah cara untuk mengetes parking brake ya. Dia harus memang begitu. Nah, pastikan posisi lever transmisi pada posisi D. Tuh. Setelah kita lihat posisi D, nah ini caranya untuk ngetes parking brake tadi itu. Nah, kembalikan lagi ke P. Setelah kita pencet 3 tadi, kita tarik ke D, setelah itu kembalikan ke P dan kita lihat di monitor display ada lampu tanda parkir itu, P itu. Nah, setelah itu kalau dinaikkan RPM ke 1200 tidak bergerak, berarti brake berfungsi dengan normal. Oke, kita lanjut bagaimana cara menggunakan lock button, tombol hitam yang gede tadi di tengah tadi itu ya, di lever transmisi ya. Berikut adalah penggunaan lock button pada transmisi. Dipencet lalu posisikan tuas transmisi. Itu fungsinya seperti itu. Tapi kalau lock buttonnya nggak dipencet dulu, dia nggak bisa memindahkan posisi transmisi. Nah, setelah itu kita lihat blocking valve adalah alat penutup katup pada saat angin brake unit kurang, maka valve brake ini akan menutup. Nah, itu blocking valve itu fungsinya seperti itu untuk safety-nya ya, agar unit tidak bergerak pada saat parkir. Nah, pada saat unit parkir dan blocking valve masih aktif, tekan tombol blocking valve agar unit bisa berjalan ya. Kalau tidak dipencet itu unit tidak akan berjalan. Parking brake akan selalu aktif. Jadi blocking valve ini adalah kunci dari operator ketika dia itu memahami dari 777 atau sudah training 777 seri E ini ya. Oke, kita lanjut untuk dam body. Ada posisi-posisinya, lower, float, hold, dan rise. Berikut adalah posisi dam body lever ya teman-teman ya. Kita lihat di situ ada 4 posisi. Yang lower itu turun ke bawah, yang float itu mengambang. Nah, yang hold itu menahan, yang rise itu adalah mengangkat. Nah, jadi posisi seperti ini ya.
Oke, setelah itu kita akan coba praktekkan dam body untuk menaikkannya. Kita akan lihat pada video lapisan di atas kiri kita. Nah, ada video lapisan tuh. Nah, kita perhatikan dam body yang akan naik ketika tuas dam kita posisikan pada posisi rise atau naik nih. Nah, dia kalau diposisikan naik, dia akan naik tuh. Nah, apabila kita turunkan dam body, akan turun damnya. Seperti itu teman-teman, ada 4 ya posisinya. Nah, ya setelah itu dam body dilepas, maka akan ke posisi float atau mengambang. Nah, ini adalah posisi ketika nanti kita akan melakukan traveling. Jadi dam body itu harus pada posisi mengambang ya. Iya, kita lanjut langsung ke atas. Ini adalah penutup cahaya atau sun visor, terdapat di depan kemudi bagian atas. Bisa ditarik ke bawah untuk menutup ya, jadi ditarik ke bawah menutup. Dan sun visor ini berfungsi untuk menghindari dari sinar matahari yang langsung ke mata atau bikin silau mata gitu ya. Nah, kita langsung ke atas untuk melihat TCS, dan kita akan jelaskan TCS ini dengan salah satu trainer kita. Mari kita lihat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aryo Artomo. Kali ini saya ditemani oleh bapak trainer kita, Pak Nanang Dwi Cahyo. Dia sebagai trainer hauler. Dan hari ini saya mau tanya nih tentang OHT 777 seri E, Pak. Saya melihat di situ ada sebuah switch yang di situ ada tulisannya TCS. Jadi TCS itu apa sih? Oke, lanjut. Oke, TCS ini adalah salah satu komponen yang ada pada diferensial. Ya. Sebelumnya akan saya jelaskan arti dari TCS sendiri. Oh, iya. TCS itu adalah Traction Control System. Dalam arti lain, jika kita melewati jalan licin, maka secara otomatis TCS ini berfungsi. Di mana prinsip kerjanya adalah menyamakan torsi putaran roda pada roda belakang, di mana salah satu tayar jika melebihi 50%, dia akan berhenti. Maka akan bergantian secara otomatis ke sebelah. Misalnya sebelah kanan ini melebihi 50%, maka dia akan berhenti bergantian sebelah kiri. Begitu pun sebaliknya. Jika sebelah kiri ini melebihi 60, maka dia akan melebihi 50, dia akan berganti ke kanan. Jadi ketika spinning, maka roda belakang berputar bersamaan. Oh iya. Dan tidak terjadi spinning belok kanan belok kiri gitu. Oke. Oh, jadi TCS ini fungsinya untuk menyamakan putaran roda Ya. Jadi itu sudah ada di CAT memang ya, itu sudah didesain untuk ketika terjadi spinning gitu ya. Iya. Oke. Dan di situ saya tadi lihat tuh ada kok traction control system test switch gitu ya. Ada tulisannya test gitu ya. Itu switchnya tuh sebenarnya buat apa sih kalau sendiri tuh? Switchnya. Ada yang awam seperti ini. Si switch ini infonya untuk mengaktifkan atau mematikan. Nah, itu hal yang salah. Sebenarnya TCS fungsi switch TCS tersebut adalah untuk mengetes apakah kondisi TCS ini baik atau tidak. Gitu aja. Bukan untuk sakral on dan off. Oh, begitu. Jadi itu cuma tes aja. Itu untuk mengetahui fungsi dari TCS itu masih bagus atau sudah tidak rusak. Oke, Pak Nanang, gimana sih caranya untuk tes TCS itu sih? Kan switchnya itu kan tadi kan bunyinya kan tes. Nah, jadi TCS itu bisa dites ternyata. Caranya gimana? Oke, pertanyaan mantap tuh. Jadi TCS itu kan ada sebelah kanan, sebelah kiri nih. Oke, kita akan coba sebelah kiri nih. Kita tes fungsi TCS sebelah kiri pada roda belakang nih. Caranya adalah hidupkan engine. Oke, kemudian pastikan tempat yang luas dulu, tempat yang luas, yang datar, dan tidak ada unit lain di seputaran kita. Iya. Oke, setelah itu kita injak foot brake, lepas parking brake, masukkan speed 1, ya kan? Kita putar ke kanan, steering tadi, full ke kanan. Biarkan unit ini berjalan sendiri tanpa kita menginjak
pedal throttle. Kemudian kita tekan switch TCS. Oh, Oke. tekan itu ya. Iya. Kanan. Jadi kita putar roda ke kanan. Itu untuk mengetes TCS sebelah kiri. Oh ya. Sebaliknya, ketika kita mutar roda sebelah kiri full sambil tekan TCS, kita ngetes TCS sebelah kanan. Nah, itu iya. Oh, jadi tesnya kayak gitu. tesnya begitu. Nah, untuk mengetahui si TCS ini baik atau tidak adalah ada nggak hentakan nih. Jika terjadi hentakan di tengah-tengah kita tadi bergerak, ada hentakan, dek, maka TCS itu berfungsi dengan baik. Tapi jika tidak ada hentakan, sudah dipastikan TCS itu rusak. Oh, ada fungsi gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Nanang atas waktunya nih ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa. Oke, setelah itu kita bahas untuk eco mode. Eco mode ini adalah berfungsi untuk mengaktifkan mode eco pada saat turunan kosongan. Ya, tuh, kalaupun naik dipakai eco nggak apa-apa juga, gitu ya. Switch lampu tangga berfungsi untuk menghidupkan lampu tangga unit dari kabin. Itu switch tangga ya. Terus kita lanjut. Lalu kita lihat ke belakang, ada lampu kabin. Itu lampu kabin itu berfungsi untuk menerangi kabin pada waktu malam hari atau kabin lagi butuh penerangan gitu ya. Jadi posisi lampu kabinnya di belakang jok. Oke, setelah itu kita bahas apa saja sih lambang dari instrumen panel yang ada pada unit OHT 777 seri E. Berikut adalah lambang-lambangnya teman-teman. Yang nomor satu adalah LCD digital display, yang kedua brake oil temperature, yang ketiga coolant temperature, yang keempat engine speed atau tachometer, yang kelima fuel level, yang keenam brake system pressure, yang ketujuh transmission oil temperature, yang kedelapan primary steering system, yang kesembilan left turn signal, yang kesepuluh high beam, yang ke-11 right turn signal atau rating kanan, yang ke-12 action light, yang ke-13 parking brake, yang ke-14 brake system, yang ke-15 engine throttle lock, yang ke-16 transmission reverse, yang ke-17 body up, yang ke-18 transmission, yang ke-19 charging system, yang ke-20 retarder, yang 21 check engine lamp, yang ke-22 TCS, yang ke-23 lockout mode, yang ke-24 fuel level low. Nah, ini teman-teman. Lalu kita akan mengenal dasar simbol. Yang pertama itu lambang engine, transmisi, hidrolik, oil seperti itu, coolant, pressure, ya seperti itu teman-teman. Kita perhatikan lambang-lambangnya. Lalu kita lihat untuk flow, filter, level ada dua, posisinya seperti itu. Dan temperatur ya, temperatur posisinya ya lambang temperatur begitu. Flow itu adalah aliran, filter itu saringan. Oke, kita lanjut ke bawah lagi. Situ ada lambang brake seperti itu, brake. Action light seperti itu. Disconnect kita lihat lambangnya. Connect kita lihat lambangnya. Elektrik seperti lambang petir itu ya. Oke, lanjut untuk yang paling bawah, steering. Electrical lambang baterai, fuel lambang fuel,
engine overspeed seperti itu, ada kelinci lari ya. Oke, kita lanjut untuk simbol kedua. Ini adalah lambang oil. Nah, bisa di dalam atau di luar atau di bawah simbol utama. Nah, coolant atau water bisa di dalam atau di luar, di bawah simbol utama juga. Temperatur bisa di dalam atau di luar simbol utama juga bisa. Dan pressure bisa juga di dalam atau di luar dan satu atau dua tanda panah. Dan flow bisa di luar atau di bawah simbol utama. Ya, setelah itu kita lihat simbol air atau udara ya. Yang keduanya adalah part atau berarti parkir. Yang ketiga adalah filter, biasanya di dalam dan di luar simbol utama. Level biasanya di bawah simbol utama. Nah, level yang miring ini biasanya di samping simbol utama. Lanjut untuk membaca simbol, di situ adalah lambang engine. Nah, di situ ada tanda panah, ke dalam itu pressure. Nah, jadi engine oil pressure ya. Yang di selanjutnya juga engine water coolant temperature. Selanjutnya adalah transmission oil filter. Tuh cara membaca simbol. Di sini ada simbol filter, adalah simbol filter transmisi. Nah, powertrain oil filter, hydraulic oil filter, dan engine air filter restriction. Nah, itu adalah simbol filter. Lanjut untuk powertrain simbol, ada transmisi system, check engine, brake system, parking brake, primary steering, secondary steering, engine overspeed, dan fuel level. Di situ adalah simbol dari powertrain. Oke. Kita lanjut. Untuk electrical symbol, di sini ada electrical system, ada alternator, ada off, ada on, posisinya seperti itu lambangnya. Ada start engine, nah ada front float and leader light, dan baterai disconnect switch, dan juga baterai disconnect off. Kita lanjut untuk simbol review, ada engine oil pressure, ada engine oil filter restriction, ada parking brake, ada juga hydraulic oil temperature, dan juga check engine. Lalu ada juga coolant flow di situ teman-teman. Nah, ya lanjut untuk pengenalan simbol Caterpillar. Di situ ada 6 simbol ya: engine oil pressure, filter oil transmisi, coolant flow, brake oil temperature, air pressure, dan hydraulic oil level. Di sini ada beberapa simbol ya. Ini salah satunya simbol, ada 6 gitu ya. Jadi harus dihafalkan ini. Oke, lanjut. Apa saja nama error pada unit OHT seri E? Jadi di sini kita harus konsentrasi ya, karena di sini adalah peringatan untuk unit kita yang sedang rusak. Nah, ya, kita lihat di sini kategori peringatan. Peringatan ada 1, 2, 3. Yang pertama adalah peringatan waspada mesin butuh perhatian. Yang kedua, rubah cara pengoperasian mesin. Yang kedua, segera rubah cara pengoperasian mesin. Yang ketiga, segera matikan engine. Tidak ada toleransi matikan engine ya. Ya, kategori peringatan 1, pada tingkatan ini hanya lampu indikator menyala atau jarum alat ukur berada pada zona merah. Dan dalam hal ini mesin hanya memerlukan perhatian dari operator. Nah, bawa ke mekanik atau bawa ke fuel station. Di sini ada engine oil filter ke mekanik, electrical system ke mekanik, transmission oil filter ke mekanik ya kan, biar disemprot-semprot. Fuel level di fuel skid, nah diisi fuelnya maksudnya. Oke, setelah itu kita masuk ke peringatan kedua. Pada tingkatan ini lampu indikator menyala atau jarum alat ukur berada pada garis merah plus fall light menyala. Dalam hal ini operator harus melakukan satu tindakan perubahan pengoperasian pada mesin ya, yaitu coolant level temperature, torque converter temperature, hydraulic oil temperature, dan brake temperature. Nah, pada posisi ini kita idle mesin ya. Jadi jangan dilakukan perjalanan lagi atau beroperasi. Lanjut untuk tingkatan 2S. Pada tingkatan ini lampu indikator menyala, jarum alat ukur berada pada garis merah, dan fall light menyala. Nah, dalam hal ini operator harus melakukan satu tindakan merubah pengoperasian pada mesin, yaitu langsung berhenti di idle sampai temperatur itu kembali normal, baru kita beroperasi kembali ya. Itu teman-teman.
Yang peringatan ketiga adalah lampu indikator dan tindakan menyala alarm berbunyi putus-putus, jadi bunyi tut 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 tut. Tindakan operator adalah segera matikan engine dan amankan mesin. Nah, dimatikan engine, amankan mesin itu ya, lambangnya engine oil pressure pada panah itu ya. Oke, langsung saja kita lanjut. Tahukah Anda bahwa ada nama-nama switch yang terdapat di dalam Loto box merah? Ya, langsung saja kita akan jelaskan apa sih yang ada di Loto box. Yang pertama adalah circuit breaker, itu adalah pemutus arus listrik ketika terjadi troubleshooting. Yang kedua adalah access light switch, di situ adalah lampu tangga. Nah, ketika dia on, lampu tangga akan menyala. Yang ketiga adalah engine lockout switch. Ya, switch ini apabila on, engine tidak bisa di running ya, tetapi lampu aja yang bisa menyala. Nah, lanjut untuk nomor 4, mesin lockout switch. Ketika dia diaktifkan maka engine bisa di running, tetapi transmisi dan hidrolik terkunci. Nah, jadi ketika diaktifkan yang mesin lockout ini tidak bisa maju dan mundur ataupun damping, bisanya cuma running. Yang nomor 5 adalah baterai disconnect switch. Dia adalah pemutus arus baterai, yang nomor 5 itu. Yang nomor 6 adalah auxiliary start receptacle. Itu adalah port jumper. Jadi ketika menambah arus di situ ya portnya ya. Oke. Yeay, teman-teman, itu tadi adalah pembelajaran yang dibuat untuk kamu semua yang ingin meningkatkan skill, pengetahuan, dan refresh pengetahuan untuk teman-teman sekalian. Sudah jelas ya teman-teman? Ternyata belajar membawa OHT 777R itu mudah banget dan gak ribet. Semoga pembelajaran tadi bisa dijadikan acuan untuk kita semua ketika berada di lapangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.